Gudang semen PT Makmur berdiri kelam di pinggir desa Sukamaju, dikelilingi sawah yang diselimuti kabut tipis dan pohon-pohon beringin yang bergoyang meski tanpa angin. Bangunannya tua, dindingnya penuh retakan, dan bau semen bercampur dengan sesuatu yang anyir, seperti darah yang tak pernah kering. Di malam yang gelap itu, lampu neon di langit-langit gudang berkedip-kedip, menciptakan bayang-bayang yang seolah bergerak sendiri. Rasmono, mandor berusia 45 tahun dengan wajah keras dan mata gelisah, berdiri di pintu masuk, tangannya memegang sebatang rokok yang ujungnya menyala merah. "Kalian dengar suara rantai tadi?" tanya Rasmono. Suaranya rendah namun penuh ketegangan. Matanya menyapu pekerja yang sedang menumpuk karung semen di sudut gudang. Keringat mereka berkilau di bawah cahaya lampu yang redup. Gudang ini terkenal angker. Cerita tentang pekerja yang mati tragis 10 tahun lalu masih menjadi momok, meski hanya dibisikkan di warung kopi. Jaka, pekerja muda dengan tubuh kurus dan senyum sinis, mendengus dari balik tumpukan karung. "Itu cuma mesin, Mono. Jangan bikin kami takut. Kau tahu gudang ini tua, bunyi apa saja ada." Suaranya penuh ejekan, tapi matanya melirik ke sudut gelap gudang, seolah tak yakin dengan kata-katanya sendiri. "Mesin? Mesin tak bunyi kayak rantai diseret, Jaka," bentak Rasmono, menghisap rokoknya dalam-dalam. Asapnya membumbung, bercampur dengan bau semen yang menyengat. "Kalian baru di sini, tak tahu apa yang terjadi dulu. Gudang ini punya sejarah kotor." Suaranya merendah, penuh peringatan, tapi dia tak menjelaskan lebih lanjut. Seorang pekerja tua, Pak Tarmo, yang sedang menyapu lantai, menghentikan gerakannya. "Jangan omong soal itu, Mono. Biar masa lalu tetap terkubur," katanya, suaranya parau. Wajahnya penuh kerut, matanya penuh ketakutan yang tersembunyi. "Aku dengar cukup banyak cerita waktu mulai kerja di sini. 7 orang mati, Mono. 7. Dan kau ada di sini waktu itu, bukan?" Rasmono memalingkan wajahnya mengeras. "Tutup mulut, Tarmo. Aku cuman mandor sama kayak sekarang. Aku tak tahu apa-apa." Bentakannya menggema di gudang, membuat pekerja lain terdiam. Tapi matanya, yang biasanya tegas, kini gelisah, melirik ke tumpukan karung di sudut, seolah takut sesuatu akan muncul dari sana. Jaka tertawa kecil, mencoba meredakan ketegangan. "Ayolah, Mono. Jangan serius amat. Kalau gudang ini angker, kenapa kau masih betah kerja di sini? Uangnya gede, ya?" Nada suaranya penuh sindiran, tapi Rasmono tak menjawab. Dia hanya membuang rokoknya ke lantai dan melangkah keluar, mencoba menenangkan diri di udara malam yang dingin. Tiba-tiba, suara berderit keras terdengar dari dalam gudang, seperti rantai besi yang diseret di lantai beton. Pekerja berhenti bekerja, wajah mereka pucat. "Itu apa?" teriak Jaka, suaranya kini kehilangan nada ejekan. Pak Tarmo menjatuhkan sapunya, tangannya gemetar. "Itu mereka tak pernah pergi," bisiknya, matanya melotot menatap. Sudut gelap, Rasmono berlari kembali ke dalam, wajahnya tegang. "Siapa di sana? Jangan main-main!" teriaknya, tapi tak ada jawaban. Hanya suara rantai yang terus berderit, semakin keras, diikuti erangan pelan yang seolah keluar dari bawah lantai. Lampu neon berkedip lebih cepat, lalu padam seketika, meninggalkan gudang dalam kegelapan yang mencekam. "Jaka, Tarmo, kalian di mana?" teriak Rasmono meraba-raba dalam gelap. Tapi sebelum ada jawaban, jeritan mengerikan mengguncang gudang. Rasmono berlari ke arah suara, hanya untuk menemukan Jaka tergeletak di dekat tumpukan karung semen. Kepalanya remuk, darah mengalir membentuk genangan di lantai, dan karung-karung di sekitarnya berserakan, seolah dilempar dengan kekuatan tak manusiawi. Matanya terbuka lebar, penuh kengerian, seolah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum nyawanya diambil. "Ya Tuhan!" Rasmono mundur, napasnya tersengal. Pak Tarmo dan pekerja lain berlari mendekat, menjerit melihat tubuh Jaka. "Ini dia! Ini arwah mereka!"
Pikir Pak Tarmo tangannya menutup mulut. Mereka balas dendam, Mono. Kau tahu ini akan terjadi. Rasmono menggeleng, wajahnya pucat. Aku tak tahu apa-apa. Ini kecelakaan. Tapi suaranya pecah dan matanya penuh ketakutan. Di sudut gudang, bayangan gelap bergerak pelan seperti sosok manusia dengan tangan berdarah sebelum lenyap seketika. Suara rantai terdengar lagi, pelan namun mengerikan, seolah mengundang mereka ke dalam kegelapan. Malam itu, gudang ditutup, tapi kabar kematian Jaka menyebar cepat. Warga desa berbisik tentang kutukan gudang, tentang 7 pekerja yang mati sebagai tumbal 10 tahun lalu. Di rumahnya, Rasmono duduk sendirian, tangannya gemetar memegang segelas arak. Dia tahu, malam ini bukan akhir, melainkan awal dari teror yang akan menghancurkan segalanya. Desa Sukamaju terperangkap dalam suasana mencekam setelah kematian Jaka di gudang semen PT Makmur. Warga tak lagi berani melintas di dekat gudang tua. Itu setelah matahari terbenam dan cerita tentang kutukan tumbal yang merenggut 7 nyawa 10 tahun lalu kembali menghantui. Suara rantai yang diseret dan tangis pelan dari dalam gudang terdengar hampir setiap malam, seolah arwah para pekerja lama menolak dilupakan. Di rumah Rasmono, sebuah bangunan sederhana dengan atap seng dan dinding kayu, ketegangan menyelimuti seperti kabut tebal. Malam itu Rasmono duduk di beranda, menghisap rokok dengan tangan gemetar. Cahaya bulan pucat menerangi wajahnya yang kusut, penuh kerut dan bayang-bayang rasa bersalah. Di dalam rumah, Siti istrinya berdiri di ambang pintu, tangannya mengepal, matanya merah karena kemarahan dan ketakutan. "Aku tahu kau terlibat, Mono," bentaknya, suaranya mengiris keheningan malam. "Jaka mati dan kau cuma diam. Kau yang pilih siapa yang jadi tumbal dulu, kan?" Rasmono membuang rokoknya ke tanah, wajahnya mengeras. "Diam, Siti. Jangan asal tuduh. Aku cuma mandor, aku tak punya kuasa apa-apa." Suaranya keras, tapi matanya menghindari tatapan istrinya, penuh rahasia yang mulai retak. "Jaka, itu kecelakaan. Mesin tua, karung jatuh. Kau dengar sendiri polisi bilang begitu." Siti melangkah mendekat, jarinya menunjuk wajah suaminya. "Kecelakaan? Jangan bohongi aku, Mono. Aku dengar cerita dari istri Pak Tarmo. 10 tahun lalu 7 orang mati di gudang itu, dan kau ada di sana. Kau pilih mereka. Kau serahkan nyawa mereka untuk apa? Uang? Kuasa?" Air mata mengalir di wajah Siti, tapi suaranya tetap tajam, penuh keberanian. Rasmono bangkit, wajahnya memerah. "Tutup mulutmu, Siti. Kau mau hancurkan hidup kita. Aku cuma ikut perintah. Pak Haryono yang atur semuanya. Aku tak punya pilihan." Bentakannya menggema, membuat anjing di halaman menggonggong. Panik. Tapi kata-katanya, meski penuh amarah, terdengar lemah, seperti orang yang berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Siti menggeleng, tangannya mencengkeram pintu. "Perintah? Kau pilih duit daripada nyawa orang, Mono. Sekarang arwah mereka balas dendam dan kau tak bisa lari. Jaka cuma awal, kau tahu itu." Suaranya bergetar, campuran kemarahan dan ketakutan. "Aku dengar suara rantai di gudang setiap malam, Mono. Mereka panggil namamu." Tiba-tiba, suara tangis pelan terdengar dari luar, seperti suara pria yang menahan sakit, diikuti derit rantai yang diseret di tanah. Siti menjerit, mundur ke dalam rumah, tangannya menutup mulut. "Itu mereka. Mono, mereka tahu kau di sini." Pekiknya, matanya liar mencari sumber suara. Rasmono membeku, wajahnya kehilangan warna. "Diam, Siti. Itu cuma angin," katanya, tapi suaranya pecah. Dia bergegas masuk, mengunci pintu dengan tangan gemetar meski tahu kunci tak akan menghentikan apapun. Tangis itu berhenti, digantikan keheningan yang lebih mengerikan, seperti napas yang ditahan oleh sesuatu di kegelapan. "Mono, kita harus ke Mbah Surip. Ini tak wajar. Arwah mereka tak tenang, dan kau tahu kenapa." Desak Siti, air matanya mengalir. Dia berjalan ke meja kecil di sudut ruangan, tempat cermin bulat tua tergantung. "Aku tak mau kita jadi korban berikutnya karena dosamu." Rasmono menggertakkan gigi, wajahnya penuh kemarahan dan ketakutan. "Mbah Surip cuma dukun tua gila. Kau mau desa tahu kita takut? Aku mandor, Siti. Aku tak boleh kelihatan lemah."
tapi matanya melirik ke cermin, dan seketika dia tersentak. Cermin itu retak, membentuk pola aneh, seperti wajah salah satu pekerja lama, dengan mata kosong dan mulut terbuka, seolah menjerit. Di tengah retakan, noda merah tua muncul, membentuk kata, "Rasmono." "Apa ini?" Bekik Siti, mundur hingga punggungnya membentur dinding. "Mono, mereka tahu, mereka cari kau." Tangannya gemetar, menunjuk cermin yang seolah hidup. Noda merah itu menetes pelan seperti darah. Rasmono meraih kursi kayu, berniat menghancurkan cermin, tapi Siti menahannya. "Jangan, ini tanda, Mono. Kau harus akui apa yang kau lakukan, atau kita tak akan selamat." Teriaknya, tubuhnya gemetar hebat. "Aku bilang aku tak tahu apa-apa," bentak Rasmono, tapi suaranya penuh kepanikan. "Pekerja itu, mereka mati karena kecelakaan, bukan karena aku." Tapi matanya penuh ketakutan, dan tangannya mencengkeram meja, seolah mencari pegangan dari kenyataan yang mulai runtuh. Malam itu mereka tak tidur. Suara rantai dan tangis tak kembali, tapi keheningan yang menggantikannya terasa lebih berat. Pagi harinya warga mulai berbisik di pasar. Beberapa tetangga melihat bayangan pria berdarah di dekat gudang malam sebelumnya, dan suara erangan terdengar dari bawah lantai beton. "Gudang itu terkutuk," bisik seorang pedagang. Dan Rasmono tahu lebih banyak dari yang dia bilang. Di gudang, pekerja mulai menolak masuk, wajah mereka penuh ketakutan. Rasmono berdiri, sendirian di pintu, matanya memandang tumpukan karung semen, seolah melihat sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Dia tahu, arwah para pekerja lama tak akan diam. Dan rahasianya, seperti luka yang membusuk, mulai terbuka. Desa Sukamaju kini diselimuti ketakutan yang merayap seperti racun, meresap ke setiap rumah dan pikiran. Kematian Jaka di gudang semen. PT Makmur telah membuka luka lama, menghidupkan kembali cerita tentang 7 pekerja yang dikorbankan 10 tahun lalu sebagai tumbal untuk kesuksesan perusahaan. Warga tak lagi berani mendekati gudang, dan pekerja yang tersisa mulai mogok, wajah mereka penuh kengerian. Di tengah kekacauan, teror itu menyerang lagi. Kali ini menimpa Budi, pekerja baru yang baru seminggu bekerja di gudang. Malam itu, udara di gudang terasa berat, penuh bau semen yang bercampur dengan sesuatu yang busuk, seperti daging yang membusuk. Budi, pemuda berusia 22 tahun dengan tubuh kekar dan wajah polos, duduk di sudut gudang. Wajahnya pucat, matanya liar. Dia tak lagi menumpuk karung seperti biasa, hanya memeluk lututnya, bergoyang maju mundur. "Mereka di bawah lantai, Mono. Mereka minta darah," gumamnya, suaranya parau, penuh ketakutan. Rasmono, yang sedang memeriksa daftar inventaris, menghentikan langkahnya. Wajahnya tegang, tangannya mengepal. "Apa yang kau omongkan, Budi? Jangan bikin panik," bentaknya. Tapi suaranya bergetar, seolah tahu apa yang dimaksud pemuda itu. Dia melangkah mendekat, matanya menyapu gudang yang kini hanya diterangi lampu neon yang berkedip-kedip. Budi menatap Rasmono, matanya melotot. "Aku dengar mereka, Mono, nama-nama mereka. Sutar, Karto, Jaiman, mereka panggil aku tiap malam," teriaknya, tubuhnya kejang seolah dirasuki. "Mereka bilang kau tahu, kau yang pilih mereka untuk mati." Suaranya menggema, membuat pekerja lain yang masih bertahan mundur ketakutan. "Tutup mulutmu, Budi." Rasmono meraih kerah baju Budi, wajahnya merah karena amarah dan kepanikan. "Kau gila, itu cuma mimpi buruk, tak ada apa-apa di bawah lantai." Tapi matanya melirik ke lantai beton, seolah takut sesuatu akan muncul dari retakan-retakan kecil di sana. Pekerja tua, Pak Tarmo, yang berdiri di dekat pintu, menggeleng pelan. "Jangan bohongi anak itu, Mono. Kau tahu gudang ini kotor. 7 nyawa diambil untuk bikin tempat ini berdiri, dan kau ada di sana waktu itu." Suaranya rendah, penuh peringatan, tapi matanya penuh ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Rasmono melepaskan Budi, wajahnya pucat. "Cukup, Tarmo. Kalian semua mau hancurkan hidupku? Aku cuma ikut perintah, tak lebih." Tapi kata-katanya terdengar lemah, dan pekerja lain menatapnya dengan curiga. Beberapa mulai berbisik di antara mereka sendiri.
Malam itu, Rasmono tak tahan lagi. Dia pergi ke gubuk Mbah Surip, dukun tua yang tinggal di pinggir desa, dikenal karena kemampuannya berbicara dengan roh. Di bawah lampu minyak yang redup, Mbah Surip duduk bersila, matanya tajam menatap Rasmono. "Apa yang kau bawa ke sini, Mono?" "Bau darah menempel di tubuhmu," katanya, suaranya dalam seperti gema dari dunia lain. Rasmono menelan ludah, tangannya gemetar. "Budi, dia kesurupan, Mbah. Dia bilang pekerja lama panggil dia, bilang mereka di bawah lantai. Apa yang harus kulakukan?" Suaranya penuh keputusasaan, matanya penuh ketakutan. Mbah Surip menyalakan kemenyan, asapnya membumbung mengisi ruangan. Arwah mereka terikat kontrak darah, Mono. 10 tahun lalu, 7 nyawa diambil untuk kesuksesan gudang. Sekarang, mereka bangun, dan mereka minta 7 nyawa lagi untuk memutus kontrak itu. Matanya menyipit, menatap Rasmono dengan penuh tuduhan. "Kau tahu ini, bukan? Kau yang pilih siapa yang mati dulu." Rasmono menggeleng keras, wajahnya pucat. "Bukan aku, Mbah. Pak Haryono yang atur semuanya. Aku cuma mandor, aku tak punya kuasa." Tapi suaranya pecah dan Mbah Surip hanya menggeleng, wajahnya kelam. Malam itu, ketika Rasmono kembali ke gudang untuk memeriksa Budi, dia menemukan pemandangan mengerikan. Budi tergantung di balok gudang, tali dari karung semen melilit lehernya. Wajahnya pucat, matanya melotot penuh kengerian. Di lantai di bawahnya noda darah membentuk nama-nama: Sutar, Karto, Jaiman. Pekerja lain yang menemukan tubuh Budi menjerit, beberapa lari keluar, tak sanggup menahan kengerian. "Ya Tuhan, ini..." "Mereka!" pekik Pak Tarmo, tangannya gemetar menunjuk tali yang masih bergoyang pelan. "Mereka ambil Budi karena dia tahu. Mono, kau berikutnya jika tak akui dosamu." Rasmono mundur, napasnya tersengal. "Aku tak tahu apa-apa. Ini cuma kecelakaan." Tapi matanya penuh ketakutan, dan di sudut gudang, bayangan gelap bergerak pelan, seperti sosok pria dengan tangan berdarah, sebelum lenyap ke dalam kegelapan. Suara rantai terdengar lagi, pelan namun mengerikan, seolah memanggil nama Rasmono. Pagi, harinya kabar kematian Budi menyebar cepat. Warga desa berkumpul di depan gudang, berbisik penuh takut. "Gudang itu terkutuk," kata seorang ibu, memeluk anaknya erat. Dan Rasmono tahu lebih banyak dari yang dia bilang. Di gudang, lantai beton terasa lebih dingin dan retakan-retakan kecil di permukaannya seolah membesar, seperti mulut yang siap menelan korban berikutnya. Desa Sukamaju kini seperti desa yang ditinggalkan harapan. Setiap sudutnya dipenuhi bisik ketakutan dan aroma kematian. Kematian Jaka dan Budi di gudang semen PT Makmur telah mengguncang warga, menghidupkan kembali cerita kelam tentang 7 pekerja yang dijadikan tumbal 10 tahun lalu. Gudang itu kini dianggap sebagai gerbang ke dunia lain, tempat arwah para pekerja lama menuntut balas. Pekerja yang tersisa mulai menghilang, beberapa kabur dari desa. Tapi teror itu seolah mengejar mereka, tak peduli kemana mereka lari. Malam itu, gudang terasa lebih dingin dari biasanya. Udara penuh bau busuk yang tak bisa dijelaskan, seperti darah yang membusuk di bawah lantai beton. Lampu neon di langit-langit berkedip-kedip, menciptakan bayang-bayang yang seolah bergerak sendiri. Rasmono berdiri di pintu masuk, wajahnya pucat, tangannya memegang sebatang rokok yang tak kunjung disulut. Hanya segelintir pekerja yang masih berani bekerja. Wajah mereka penuh ketakutan, setiap suara kecil membuat mereka tersentak. "Kalian lihat bayangan itu tadi?" bisik Pak Tarmo, pekerja tua yang kini jadi satu-satunya yang berani bicara. Tangannya gemetar memegang sekop, matanya melirik ke sudut gudang tempat tumpukan karung semen berdiri. "Mereka di sana, tangan mereka berdarah, Mono. Mereka tak akan diam." Rasmono mendengus mencoba menyembunyikan kepanikan di matanya. "Jangan bikin panik, Tarmo. Itu cuma bayangan lampu. Kalian mau gudang ini tutup? Kita semua butuh kerja." Suaranya keras, tapi nada gemetar di ujung kata-katanya mengkhianati ketakutannya. Dia tahu, apa yang dilihat Tarmo bukan ilusi. Tiba-tiba, suara rantai diseret terdengar dari dalam gudang, diikuti erangan pelan yang seolah keluar dari bawah lantai. Pekerja berhenti, wajah mereka pucat. "Itu mereka," pekik seorang pekerja, muda,
menjatuhkan karung yang dipegangnya. Sebelum Rasmono bisa menenangkan mereka, mesin penggiling di sudut gudang hidup sendiri. Derunya menggema seperti raungan monster. Pekerja berlarian, tapi dua di antaranya, Slamet dan Yudi, tak cukup cepat. Mesin itu menarik mereka dengan kekuatan tak wajar, menghancurkan tubuh mereka dalam sekejap. Darah menyembur, menciprat ke karung-karung semen, dan jeritan mereka terhenti dalam keheningan yang mengerikan. Ya Tuhan! Rasmono mundur, napasnya tersengal. Matanya melotot menatap mesin yang kini berhenti seolah tak pernah hidup. Pekerja lain menjerit. Beberapa lari keluar gudang, tak peduli malam telah larut. Pak Tarmo jatuh tersungkur, tangannya mencengkeram dadanya. Kau lihat, Mono? Mereka ambil kita satu-satu. Kau tahu kenapa? Teriaknya, suaranya penuh keputusasaan. Pagi harinya, kabar kematian Slamet dan Yudi menyebar cepat. Di depan gudang, istri Slamet, Wulan, menangis histeris, wajahnya penuh kemarahan. Dia mendorong Rasmono hingga tersungkur, jarinya menunjuk wajah mandor itu. Kau pikir aku tak tahu, Mono? Kau ambil upah dari darah suamiku. Kau yang pilih siapa yang mati di gudang ini. Teriaknya, suaranya menggema hingga warga lain berkumpul. Rasmono bangkit, wajahnya merah karena amarah dan rasa bersalah. Jangan asal tuduh, Wulan. Aku tak punya pilihan. Ini cuma kecelakaan. Tapi suaranya pecah, dan warga menatapnya dengan mata penuh kecurigaan. Kecelakaan? 4 orang mati dalam 2 minggu, Mono. Kau tahu ada apa di gudang itu? Bentak seorang tetangga, tangannya mengepal. Wulan menangis, tangannya mencengkeram baju Rasmono. Slamet bilang dia dengar kau dan Pak Haryono bicara soal tumbal. Kau pilih pekerja yang miskin, yang tak punya suara, untuk dikorbankan. Sekarang arwah mereka balas dendam dan kau masih diam. Air matanya mengalir tapi matanya penuh kebencian. Rasmono menepis tangan Wulan, wajahnya pucat. Cukup, Wulan. Kau mau hancurkan aku. Aku cuma mandor, aku tak atur apa-apa. Tapi kata-katanya terdengar kosong dan warga mulai berbisik. Beberapa menatanya seperti melihat penutup dosa. Malam itu, teror berlanjut. Di gudang, bayangan pekerja lama muncul di sudut-sudut. Tangan mereka berdarah, mata mereka kosong menatap pekerja yang tersisa. Suara rantai semakin keras, dan noda darah muncul di lantai, membentuk nama-nama pekerja lama, Sutar, Karto, Jaiman. Seorang pekerja pingsan ditemukan dengan cakaran di wajahnya, sementara yang lain bersumpah mendengar bisikan, 7 nyawa lagi. Di warung kopi desa, warga berkumpul, wajah mereka penuh ketakutan. Kita harus tutup gudang itu, kata seorang pria. Tangannya gemetar memegang cangkir. Tapi Pak Haryono tak akan setuju, sahut yang lain. Dia dan Rasmono tahu sesuatu, tapi mereka diam. Kita harus paksa mereka bicara. Sementara itu di rumah Rasmono, Siti memandang suaminya dengan mata penuh kecurigaan. Mono, apa yang kau sembunyikan? Wulan bilang kau pilih tumbal. Kalau benar arwah mereka tak akan biarkan kita hidup, katanya suaranya bergetar. Rasmono hanya diam, wajahnya pucat, tangannya mencengkeram meja. Di luar, suara rantai terdengar lagi, pelan namun mengerikan, seolah memanggil namanya dari kegelapan gudang. Desa Sukamaju telah menjadi sarang ketakutan. Setiap malamnya dipenuhi suara rantai yang diseret dan erangan yang seolah keluar dari bawah tanah. Kematian Jaka, Budi, Slamet, dan Yudi di gudang semen PT Makmur telah mengguncang warga, memicu kecurigaan bahwa kutukan tumbal 10 tahun lalu masih hidup. Gudang itu kini dianggap terkutuk, tapi di balik teror itu, seorang pria berdiri sebagai dalang yang menyimpan rahasia paling gelap. Pak Haryono, pemilik PT Makmur, pria berusia 55 tahun yang dikenal kaya namun kejam. Malam itu, di kantor mewah, Pak Haryono di pinggir kota, suasana tegang menyelimuti. Ruangan ber-AC itu dipenuhi aroma kopi dan asap cerutu, tapi udara terasa berat, seolah membawa beban dosa. Pak Haryono duduk di kursi kulit, wajahnya kusut, tangannya memegang segelas whisky yang gemetar. Rasmono berdiri di depannya, wajahnya pucat, keringat membasahi keningnya meski ruangan dingin. Kau harus lakukan sesuatu, Pak, kata Rasmono, suaranya penuh kepanikan. Pekerja mati satu persatu, mereka bilang arwah tahu kita terlibat.
Pak Haryono menatap Rasmono dengan mata dingin, cerutunya membara di tangannya. "Jangan bilang siapa-siapa, Mono. Aku bayar kau untuk diam, bukan untuk panik." Seperti penutup, suaranya rendah, penuh ancaman, tapi ada ketakutan yang terselip di nadanya. 10 tahun lalu, kau setuju ikut rencanaku. Kau pilih nama-nama itu. Kau yang bawa mereka ke gudang. Sekarang jangan pura-pura suci. Rasmono menggertakkan gigi, tangannya mengepal. "Aku cuma ikut perintah, Pak. Kau yang deal dengan dukun itu. Kau yang janji gudang ini bakal bikin kita kaya. Tapi sekarang arwah mereka balas dendam, dan kau cuma duduk minum whisky?" Suaranya naik, penuh kemarahan dan keputusasaan. Wulan, istri Slamet, tahu sesuatu. Dia bilang aku pilih tumbal. Kalau desa tahu, kita selesai. Pak Haryono membanting gelasnya ke meja. Whisky tumpah membasahi dokumen. "Tutup mulutmu, Mono. Wulan cuma perempuan histeris, tak ada yang percaya dia." Bentaknya, wajahnya merah. "Kau pikir aku tak takut? Aku dengar suara rantai di rumahku tadi malam, Mono. Tapi kita tak bisa mundur sekarang. Gudang itu harus jalan atau kita bangkrut." Matanya berkilat, penuh keserakahan yang tak pernah pudar, meski ketakutan mulai merasuki hatinya. Rasmono mundur selangkah, wajahnya pucat. "Arwah tahu, Pak. Mereka tak akan diam. Budi bilang mereka di bawah lantai, dan sekarang dia mati. Kau tak bisa bohongi mereka." Suaranya bergetar, matanya penuh kengerian saat mengingat noda darah yang membentuk nama-nama pekerja lama. Sebelum Pak Haryono bisa menjawab, lampu di ruangan berkedip, lalu padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan. Angin dingin menerobos jendela yang tertutup rapat, membawa bau busuk seperti darah dan tanah basah. Suara erangan pelan terdengar, diikuti derit rantai yang seolah mengelilingi ruangan. "Siapa itu?" teriak Pak Haryono, bangkit dari kursinya. Wajahnya pucat. Rasmono meraba-raba dinding, mencari pintu, napasnya tersengal. Bayangan gelap muncul di sudut ruangan seperti sosok pria dengan tangan berdarah, mata mereka kosong namun penuh dendam. "Haryono, kau janji kami kaya, tapi kau ambil nyawa kami." Suara itu pelan, namun terasa seperti pisau yang mengiris jiwa. Bayangan itu melayang mendekat, tangannya mencakar udara, meninggalkan jejak darah di lantai. Pak Haryono menjerit, jatuh tersungkur, tangannya mencengkeram dadanya. "Bukan aku, Mono yang pilih kalian," teriaknya menunjuk Rasmono dengan tangan gemetar. Rasmono mundur, wajahnya pucat seperti mayat. "Jangan salahkan aku, kau yang bayar dukun itu," bentaknya, tapi suaranya penuh kepanikan. Lampu menyala kembali dan bayangan itu lenyap. Tapi di cermin besar di dinding, noda merah muncul membentuk kata "kalian" berikutnya. Pak Haryono terduduk di lantai, napasnya tersengal, wajahnya penuh kengerian. Rasmono berlari keluar, tak peduli malam telah larut, hanya ingin menjauh dari ruangan yang terasa seperti makam. Malam itu, ketika Pak Haryono akhirnya pulang ke rumah mewahnya, dia tak bisa tidur. Dalam mimpinya, pekerja lama merangkak dari tumpukan semen. Wajah mereka hancur, tangan mereka mencakar wajahnya. "Kau pikir kau bisa lari, Haryono? Kontrak darah tak bisa diputus." Bisik mereka, suara mereka seperti angin yang membekukan tulang. Dia terbangun dengan jeritan, hanya untuk menemukan cakaran di lengannya, meski tak ada siapapun di kamar. Pagi harinya, di desa, warga semakin gelisah. Di warung kopi, mereka berbisik tentang Pak Haryono, yang dulu dianggap dermawan tapi kini dicurigai sebagai dalang kutukan. "Dia dan Rasmono tahu sesuatu," kata seorang pria, tangannya gemetar. "Kalau tak akui dosa mereka, gudang itu akan bunuh kita semua." Di gudang, suara rantai semakin keras dan retakan di lantai beton membesar, seolah sesuatu di bawahnya mulai bangun. Desa Sukamaju kini seperti desa yang dikutuk. Setiap malamnya dipenuhi suara rantai yang diseret dan erangan yang seolah keluar dari dunia lain. Kematian demi kematian di gudang semen PT Makmur telah menghancurkan keberanian warga, dan kecurigaan terhadap Rasmono dan Pak Haryono semakin membesar. Gudang itu kini dianggap sebagai pusat kutukan, tempat arwah para pekerja lama menuntut keadilan dengan cara paling mengerikan. Di tengah teror yang semakin ganas,
sebuah pengakuan muncul, mengguncang fondasi rahasia yang selama ini tersembunyi. Malam itu, gudang terasa lebih gelap. Lampu neon di langit-langit hanya menyala redup, seolah takut menerangi sudut-sudut yang menyimpan kengerian. Bau busuk yang tak bisa dijelaskan, seperti darah dan daging yang membusuk mengisi udara. Rasmono berdiri di tengah gudang, wajahnya pucat, tangannya gemetar memegang daftar pekerja yang kini hampir kosong. Hanya beberapa pekerja yang masih bertahan. Dan salah satunya Tono, seorang pria berusia 30 tahun yang dikenal pendiam namun penuh rahasia, mendekatinya dengan mata penuh kecurigaan. "Aku tahu kau sembunyikan sesuatu, Mono," kata Tono. Suaranya rendah namun tajam, seperti pisau yang siap memotong. "Malam itu 10 tahun lalu aku dengar kau dan Pak Haryono di gudang. Kalian pilih siapa yang jadi tumbal, kan?" Matanya menyipit, menatap Rasmono dengan penuh tuduhan. Rasmono tersentak, wajahnya memerah. "Tutup mulutmu, Tono. Jangan asal bicara. Kau tak tahu apa-apa." Bentaknya, tangannya mengepal tapi matanya penuh kepanikan. Dia melangkah mendekat, mencoba mengintimidasi. Tapi Tono tak mundur. Wajahnya tetap dingin. "Jangan bohongi aku, Mono." Tono melangkah maju, jarinya menunjuk wajah Rasmono. "Aku dengar kau sebut nama Sutar Karto Jaiman. Kau yang pilih mereka untuk mati. Pak Haryono bayar dukun, tapi kau yang serahkan nyawa mereka." Suaranya naik, menggema di gudang yang kini terasa seperti makam. Pekerja lain yang masih ada menatap dari kejauhan. Wajah mereka penuh ketakutan, tak berani ikut campur. Rasmono menggertakkan gigi, wajahnya pucat. "Kau gila, Tono. Aku cuma mandor. Aku tak punya kuasa. Pak Haryono yang atur semuanya. Dia yang deal dengan dukun itu." Tapi suaranya pecah dan matanya menghindari tatapan Tono, penuh rasa bersalah yang mulai retak. Tono mencibir, tangannya mengepal. "Mandor, jangan pura-pura polos, Mono. Aku tahu kau ambil duit dari Pak Haryono untuk..." "Diam. Kau pilih pekerja miskin yang tak punya keluarga supaya tak ada yang cari mereka. Sekarang arwah mereka balas dendam dan kau masih bohong?" Suaranya penuh kemarahan. Matanya berkilat seperti ingin menghajar Rasmono. Sebelum Rasmono bisa menjawab, suara rantai diseret terdengar, keras dan mengerikan, seolah keluar dari bawah lantai beton. Lampu neon berkedip, lalu padam, meninggalkan gudang dalam kegelapan. Erangan pelan bergema, diikuti bisikan yang seolah datang dari segala. Kau tahu, kau pilih kami." Pekerja lain menjerit, berlarian ke pintu, tapi pintu gudang terkunci sendiri, seolah ada tangan tak terlihat yang menahannya. "Tono, lari!" teriak Rasmono. Tapi Tono tak bergerak, wajahnya pucat, matanya melotot menatap sudut gudang. Di sana, bayangan pekerja lama muncul. Tangan mereka berdarah, wajah mereka hancur, mata mereka kosong namun penuh dendam. "Tono, kau tahu kebenaran, tapi kau tak bisa lari." Bisik mereka, suara mereka seperti angin yang membekukan tulang. Tono menjerit, tubuhnya kejang, tangannya mencakar udara. "Bukan aku, Mono yang pilih kalian," teriaknya. Tapi bayangan itu melayang mendekat. Tangan mereka mencakar wajahnya. Rasmono mundur, napasnya tersengal, tak berani menolong. Tiba-tiba, mesin penggiling di sudut gudang hidup sendiri. Derunya menggema seperti raungan iblis. Tono terseret ke arah mesin, tubuhnya hancur dalam sekejap, darah menyembur ke lantai, dan jeritannya terhenti dalam keheningan yang mengerikan. Lampu menyala kembali, dan Rasmono terduduk di lantai, wajahnya pucat seperti mayat. Di dinding gudang, noda darah muncul, membentuk kata, "Kau tahu." Pekerja lain yang masih hidup berlari keluar saat pintu akhirnya terbuka, wajah mereka penuh kengerian. "Ini akhir, Mono. Gudang ini terkutuk, dan kau penyebabnya," pekik salah satu dari mereka sebelum menghilang ke kegelapan. Pagi harinya kabar kematian Tono menyebar cepat. Warga desa berkumpul di depan gudang. Wajah mereka penuh kemarahan dan ketakutan. "Rasmono tahu sesuatu," teriak seorang wanita, tangannya mengepal. "Dia dan Pak Haryono bunuh pekerja itu." Di warung kopi, bisik-bisik semakin keras, dan nama Rasmono kini diucapkan dengan kebencian. Di rumahnya, Siti memandang Rasmono dengan mata penuh kecurigaan.
Tono bilang kau pilih tumbal, Mono. Apalagi yang kau sembunyikan? Tanyanya. Suaranya bergetar. Rasmono hanya diam, tangannya mencengkeram meja, wajahnya pucat. Di luar, suara rantai terdengar lagi. Pelan namun mengerikan, seolah arwah pekerja lama memanggil namanya, menunggu saat untuk menyeretnya ke kegelapan. Malam itu langit seakan terbuka, kilat menyambar bertubi-tubi seolah alam ikut menggeliat, marah. Di tengah halaman belakang gudang tua yang kini dikeramatkan, Mbah Surip mengguratkan lingkaran darah dengan kuku ayam hitam yang baru disembelih. Napasnya berat, mantra kuno diucap berulang, seiring alunan gamelan samar dari kejauhan. Entah dari mana asalnya. Pergi, arwah penasaran. Kontrak telah dibayar, tumbal sudah lengkap. Suara Mbah Surip menggema, diseret angin yang menderu seperti lolongan serigala. Namun, udara berubah. Panas mendadak digantikan hawa beku menembus tulang. Obor yang menyala di 4 penjuru padam serentak, menyisakan gelap pekat dan bau amis, darah yang menyengat. Api korban yang menyala di tengah lingkaran, mati dengan suara ses mengerikan, seolah dicekik oleh tangan tak terlihat. Tanah mulai bergetar halus, lalu keras, semakin keras. Teriakan tiba-tiba terdengar dari belakang gudang. Mbah, Mbah! Ada yang, arah! Semua mata menoleh, tapi hanya kegelapan menyambut. Satu pekerja, Jarwo, menghilang dalam kedipan mata. Suara tulangnya remuk, terdengar dari kegelapan, disusul bunyi daging terkoyak. Tidak, belum cukup. Suara itu tak berasal dari manusia. Serak, dalam, menggema dari dalam tanah. 7 nyawa, 7 lagi. Baru lunas. Mbah Surip gemetar, tangannya melayang, tanpa kendali. Buku mantra di depannya terbakar sendiri, daun-daunnya mencair seperti lilin. Bayangan hitam muncul dari tanah, bentuk mereka kabur, dengan mata menyala merah dan mulut menganga penuh gigi hitam. Mereka melayang perlahan, seperti kabut berisi dendam. Pekerja lain berlari, namun pintu gudang terkunci seperti disegel dari dalam. Teriakan berikutnya lebih mengerikan. Satu tubuh terlempar ke langit-langit, menghantam besi, lalu jatuh ke tanah dengan leher terpelintir. Yang satu lagi diseret oleh bayangan, tubuhnya mencakar-cakar tanah, meninggalkan jejak darah sepanjang 4 meter. Tubuh terakhir ditemukan tergeletak di altar, ususnya dililitkan ke leher sendiri, wajahnya membeku dalam ketakutan mutlak. Mbah Surip hanya bisa berlutut, menangis seperti anak kecil. Aku sudah bayar tumbal, kalian harusnya pergi. Namun, arwah-arwah itu hanya tertawa, tawa retak, terputus-putus menusuk telinga. Kau pikir darah murahan bisa lunasi perjanjian abadi? Dari dalam tanah, tangan-tangan kering muncul, mencengkeram tubuh Mbah Surip. Ia berteriak, bukan karena sakit, tetapi karena matanya melihat apa yang manusia biasa takkan sanggup terima. Para pekerja yang pernah dikorbankan, datang tanpa kepala, menggenggam jantungnya sendiri. Lalu semua hening. 3 mayat ditemukan pagi harinya, terpental, tercabik dan satu lagi masih menganga, seolah jiwanya diambil dalam kondisi sadar. Di tanah, simbol ritual berubah menjadi satu kalimat, bayar lunas, atau kami ambil sendiri. Malam itu hujan mengguyur deras, seperti hendak mencuci dosa yang sudah terlanjur mengakar. Petir menyambar bertubi, menerangi bayangan gudang yang berdiri sunyi, seperti raksasa tua yang menyimpan rahasia darah. Siti, istri Rasmono, melangkah masuk ke gudang dengan tubuh gemetar. Bau karat dan anyir darah masih menggantung di udara, walau gudang sudah ditutup sejak 3 pekerja tewas dengan tubuh tercabik. Dalam tangannya, lentera minyak bergetar, cahayanya menari di dinding yang penuh coretan samar. Ia tak sengaja menemukan celah di bawah lantai kayu tempat peti tua terkubur rapi. Dengan kuku yang luka dan keringat dingin mengucur, ia membongkar peti itu. Di dalamnya, buku catatan berkulit manusia. Tulisannya pudar tapi jelas. Daftar nama, tanggal, dan 1 kolom bertuliskan, sudah diambil, Budi, Slamet, Darto, Sumarni, Waluyo. Siti membalik halaman dengan tangan gemetar, hingga ia tiba di halaman terakhir. Tertulis dengan tinta merah pekat,
Tumbal ke-25, Siti Rasmono. Jika kontrak bocor, tumbal cadangan diproses otomatis. Matanya membelalak, nafas tercekat. Ia tak percaya. Tidak mungkin. Rasmono masuk dengan langkah tergesa. Wajahnya pucat saat melihat istrinya memegang buku itu. Kau tulis nama mereka. Kau pilih siapa yang mati? Teriak Siti, suaranya melengking, nyaris histeris. Rasmono jatuh berlutut, tangannya menutup wajah. Aku tak punya pilihan, Siti. Pak Haryono, dia ancam bakar rumah kita, anak-anak kita. Dia tahu di mana mereka sekolah. Jadi kau jual mereka? Kau jual mereka, Mono! Siti menjerit sambil menghantam dada suaminya dengan buku yang sudah basah oleh hujan dan air mata. Rasmono tak menjawab. Di matanya hanya kehancuran. Malam itu Siti tak pulang. Pagi harinya, warga mencium bau anyir dari gudang. Mereka mendobrak masuk, dan mereka menemukan Siti tubuhnya duduk bersila di tengah ruangan. Matanya melotot ke arah pintu, beku dalam ketakutan terakhir. Mulutnya penuh semen basah, mengeras sampai ke pangkal tenggorokan. Lidahnya mencuat pecah, berdarah. Tangannya menggenggam sisa kertas yang sobek dari buku kutukan. Di dinding gudang tertulis dengan coretan kasar semen yang membuka rahasia akan dimakamkan hidup-hidup. Tak ada yang bicara setelah itu. Tapi, satu hal pasti, semen yang ditemukan di mulut Siti berasal dari dalam tubuhnya sendiri. Autopsi tidak mungkin. Tubuhnya menolak dibedah. Setiap alat medis yang menyentuh kulitnya meleleh. Rasmono menghilang sejak malam itu. Tapi di balik tembok rumahnya ada noda semen yang tak bisa dihapus. Dan dari dalam gudang, suara erangan masih terdengar. Seolah seseorang mencoba memuntahkan kebenaran yang terlalu mengerikan untuk diucapkan. Hari itu desa mendidih dalam kemarahan. Sejak kematian Siti yang tragis, warga tak bisa lagi tinggal diam. Mereka tak takut lagi pada kutukan, karena yang lebih ditakuti adalah pengkhianatan manusia sendiri. Dengan obor, cangkul, dan arit mereka mendobrak pagar gudang tua yang dibanjiri darah sejarah. Di depan mereka, Rasmono berdiri. Tubuhnya lemas, wajahnya hancur oleh kelelahan dan rasa bersalah. Di belakang, Pak Haryono mencoba bersembunyi, tapi warga telah mengepung dari semua arah. Kalian tukar nyawa demi kekayaan. Kalian bunuh anak-anak kami. Kalian korbankan warga sendiri. Rasmono jatuh berlutut, menangis sejadi-jadinya. Aku cuma ikut perintah. Aku disuruh. Pak Haryono maju, mencoba bicara, tapi sebelum sempat membuka mulut, seorang warga melempar batu ke wajahnya. Tulang pipinya retak. Tiba-tiba, udara berubah. Langit mendung. Angin berhenti. Dunia mendadak sunyi seolah alam menahan napas. Dari dalam gudang, bayangan menjalar keluar. Lambat gelap berdenyut seperti makhluk hidup. Lalu mereka muncul. Puluhan sosok pekerja lama. Tubuh mereka compang-camping, mata kosong. Kepala tergantung di tangan mereka sendiri. Dada mereka bolong. Tulang rusuk terbuka seolah digaruk paksa. Beberapa berjalan tanpa kaki, melayang di udara. Darah menetes dari luka yang tak pernah kering. Suara berat menggema, bukan dari mulut, tapi dari dada mereka yang hampa. Kami diambil. Kami dikorbankan. Kini giliran kalian. Pak Haryono menjerit, berlari ke belakang. Rasmono mematung, kakinya beku. Bayangan-bayangan itu berjalan melewati warga tanpa menyentuh satupun. Mereka hanya fokus pada dua orang, Pak Haryono dan Rasmono. Tiba-tiba tanah di bawah Pak Haryono merekah. Tangan-tangan hitam mencuat, mencengkeram kakinya, menariknya perlahan. Ia menjerit, mencakar tanah, tapi tubuhnya perlahan tenggelam ke dalam lumpur darah yang entah dari mana datangnya. Tidak. Aku yang bangun desa ini. Aku pemberi. Kerja, kau pemberi kubur. Jawab arwah dengan suara menggema. Rasmono berlari ke altar gudang, berusaha membakar buku kontrak. Tapi buku itu hidup. Setiap kali disentuh, buku itu menggeliat, menggigit, menjerit dalam bahasa yang tak manusiawi. Bayangan para pekerja kini mengelilingi Rasmono, dan satu persatu mereka membuka dada mereka, menunjukkan lubang bekas jantung yang diambil paksa. Lalu mereka menunjuk ke dada Rasmono. Kau utuh.
maka kau masih utang. Rasmono mencoba menusuk dirinya sendiri, tapi tangannya dipelintir oleh bayangan. Mereka mengikatnya ke kursi kayu, membuka perutnya perlahan, tanpa anestesi, tanpa ampun. Warga hanya bisa menyaksikan, membeku, tertahan oleh angin dingin yang menekan dada seperti rantai tak kasat mata. Jeritan Rasmono menggema selama 27 menit. Lalu sunyi. Di tengah gudang, dua tubuh tergantung terbalik. Usus mereka membentuk tulisan di lantai. Kalian berikutnya. Warga satu persatu meninggalkan tempat itu. Tak ada yang bicara, tak ada yang menangis. Malam itu, tak satu pun lampu dinyalakan di desa. Dan di angin malam, suara arit diasah terdengar samar. Disertai bisikan. Siapa yang menikmati darah, akan dilumuri darah. Malam itu gudang dikunci dari luar. Tapi entah bagaimana Pak Haryono dan Rasmono sudah ada di dalam. Tak ada yang melihat siapa yang membawa mereka. Tak ada jejak kaki, tak ada suara langkah. Mereka terbangun di tengah ruangan dengan tangan terikat rantai berkarat. Kaki dibelenggu baja tua yang tumbuh dari lantai seperti akar kutukan. Lampu neon di atas mereka berkedip-kedip. Dinding gudang kini dipenuhi wajah-wajah bekas pekerja, dilukis dari darah dengan mata kosong, memandang lurus, menghakimi. Kita, di mana ini? Bisik Rasmono dengan suara parau. Pak Haryono menatap sekeliling, napasnya memburu. Mereka bawa kita kembali. Tiba-tiba lantai berguncang pelan. Mesin-mesin tua yang telah bertahun-tahun mati mendadak menyala sendiri. Roda gigi berputar perlahan, mencicit seperti jeritan yang tercekik. Bau besi panas dan daging terbakar menyengat tajam. Dari balik bayangan, sosok para pekerja muncul. Tapi kini wujud mereka bukan sekadar arwah. Tubuh mereka dipenuhi paku, kawat berduri melilit leher, mulut dijahit dengan kawat. Tapi dari dada mereka lubang bekas jantung menganga, meneteskan cairan hitam pekat seperti ter. Seorang arwah berdiri di depan Pak Haryono menggenggam sesuatu, sepotong jantung manusia yang masih berdetak. Kalian tahu dosa kami, tapi kalian juga ambil untung. Pak Haryono meronta, menangis. Kami cuman manusia. Kami takut miskin. Kami cuman ingin hidup. Kami juga. Seruan para arwah menggema, berlapis berdengung dalam tulang-tulang para pendosa. Tanpa aba-aba, mereka menyeret Rasmono ke arah mesin penggiling daging. Ia menjerit, tubuhnya melayang terbalik. Pisau-pisau mesin mulai berputar, dan sepasang tangan gaib menarik kulit punggungnya, mengeratkannya perlahan, mengelupas seperti kelapa. Rasmono berteriak, mulutnya penuh darah saat giginya rontok satu persatu. Pak Haryono berteriak histeris, tapi tak bisa lari. Rantai menahannya dan kini mesin kedua menyala. Mesin pemotong kayu tua berkarat dan bergerigi besar. Tubuh Pak Haryono ditarik, digantung di atasnya. Pisau mesin menyayat kakinya mulai dari telapak, memotong perlahan ke atas lutut, namun darahnya tak menetes ke tanah. Darahnya melayang, tertarik ke buku kontrak di tengah ruangan. Buku yang menulis sendiri nama mereka dengan tinta dari nyawa. Lalu, keduanya dilempar ke tengah ruangan, mengerang sekarat. Para arwah berdiri mengelilingi, menggenggam gembok besar berukir mantra. Dengan satu hentakan, jeritan terakhir Pak Haryono dan Rasmono menggema, lalu hening. Di pagi harinya warga menemukan pintu gudang terbuka. Di dalam hanya ada dua gundukan, daging tak berbentuk. Dinding gudang dipenuhi tulisan dengan darah segar. Kontrak selesai, tapi luka tetap terbuka. Tepat di tengah ruangan, berdiri patung baru. Dua sosok manusia terbuat dari semen dan daging, bersimpuh dengan wajah ketakutan kekal. Gudang kini kosong, tapi saat malam tiba, warga sering melihat rantai berayun sendiri, dan dari dalam, suara gergaji tua menyala, disertai bisikan lirih. Siapa yang mengikat perjanjian darah, takkan mati sebagai manusia.